Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Roman Wahid, NPM 1812011063, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum acara dan praktik peradilan tata negara untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara dengan dosen Dr. Zulkarnain Ridwan, SHMH. Baik, materi yang saya pahami dari mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara, yaitu yang pertama mengenai Mahkamah Konstitusi. Pertama, perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Kedua, dasar utama yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi bukanlah organ undang-undang, melainkan organ undang-undang dasar. Ia adalah Mahkamah Konstitusi, bukan mahkamah undang-undang. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenang konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, wewenang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang kelima, memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Baik, selanjutnya asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, ius coria novit. Kemudian yang kedua, persidangan terbuka untuk umum. Yang ketiga, independen dan imparsial. Yang keempat, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah. Yang kelima, hak untuk didengar secara seimbang. Yang keenam, hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Yang ketujuh, praduga keabsahan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu legal standing posita petitum. Untuk yang pertama, legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, posita adalah disebut juga fundamentum petendi, dalil hukum atau peristiwa hukum yang menjadi dasar atau uraian dari suatu permohonan, uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Yang ketiga, petitum adalah apa saja yang dimintakan oleh pemohon kepada hakim untuk dikabulkan. Baik, subtema yang menurut saya paling menarik ialah bab 6 mengenai hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Alasan saya mengapa subtema ini menarik karena dengan membahas tema ini saya mengetahui yang pertama, ragam pengujian undang-undang. Berdasarkan pasal 24C ayat 1, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final atau untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur pembatasan terhadap undang-undang yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan Undang-Undang 1945. Akan tetapi pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sejak 12 April 2005, Mahkamah Konstitusi pertama kali mengesampingkan ketentuan undang-undang karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Dalam putusan perkara nomor 004 garis miring PUU strip 1 garis miring 2003,
perihal pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketentuan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Yang kedua, para pihak dalam pengujian undang-undang. Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa permohonan adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu satu, perorangan warga negara Indonesia. Yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, badan hukum publik atau privat. Yang keempat, lembaga negara. Kemudian yang ketiga, alat bukti. Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan alat-alat bukti yang dapat diajukan para pihak antara lain meliputi yang pertama, surat atau tulisan. Yang kedua, keterangan saksi. Yang ketiga, keterangan ahli. Yang keempat, keterangan para pihak. Kelima, petunjuk. Dan keenam, alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Selanjutnya, langkah-langkah proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Langkah pertama, A. Pemohon dapat diwakili oleh kuasa hukum dan atau didampingi oleh pendamping mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi melalui kematraan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan. B. Isi permohonan. 1. Identitas pemohon. 2. Posita memuat dalil-dalil tentang kedudukan hukum, kewenangan Mahkamah Konstitusi, pokok perkara. Kemudian yang ketiga, petitum. Yang keempat, alat-alat bukti. Langkah 2, yang A, jika pemohon lengkap, panitra memberi nomor perkara dan mencatatnya dalam buku registrasi perkara konstitusi. Kemudian memberikan akta penerimaan berkas perkara kepada pemohon. Kemudian meneruskan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang B, Ketua Mahkamah Konstitusi membentuk panel hakim dan menetapkan hari sidang pertama paling lambat 14 hari kerja setelah permohonan dicatat dalam BRPK. Kemudian yang C, panitera memberitahukan kepada pemohon dan para pihak serta mengumumkannya kepada masyarakat. Yang D, atas nama panitera, juru panggil memberitahukan kepada pemohon dan termohon serta para pihak untuk menghadiri sidang pertama selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari persidangan. Langkah 3, Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan panel hakim untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Langkah 4, pemeriksaan pendahuluan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi muatan permohonan, dan panel hakim wajib memberi nasihat kepada pemohon tentang kejelasan dan kelengkapan uraian pemohon yang meliputi A. Kedudukan hukum, B. Kewenangan mahkamah, C. Substansi. Langkah 5, panel hakim melapor hasil pemeriksaan pendahuluan kepada rapat permusyawaratan hakim RPH. Langkah 6, A. Jika RPH menganggap bahwa permohonan masih memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam, RPH meneruskan hasil pemeriksaan panel hakim ke persidangan pleno hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum. Yang B, persidangan pleno hakim harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 orang hakim. Yang C, pemeriksaan dalam persidangan pleno hakim meliputi 1. Pemeriksaan permohonan pemohon, 2. Keterangan dari lembaga negara yang terkait. Kemudian ketiga, pemeriksaan alat-alat bukti surat atau tulisan.
keempat, keterangan saksi, kelima, keterangan ahli, keenam, keterangan para pihak lisan dan atau tertulis, ketujuh, petunjuk, kedelapan, alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Langkah 7. Hasil pemeriksaan persidangan pleno hakim diteruskan kepada RPH. RPH dapat memutuskan A. Mengembalikan ke persidangan pleno hakim untuk melanjutkan pemeriksaan, dapat menjatuhkan putusan sela khusus dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Kemudian dapat melakukan pemeriksaan di tempat. Kemudian yang B, memutus perkara dengan 1. Menyetujui amar putusan, 2. Menunjuk perancang untuk menyusun rancangan putusan, dan yang ketiga, menentukan hari persidangan pleno hakim untuk mengucapkan putusan. Kemudian langkah ke-8, A. Persidangan pleno hakim untuk pengucapan putusan. B. Isi putusan. 1. Kepala putusan berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Identitas pemohon dan termohon. 3. Ringkasan pemeriksaan permohonan. 4. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan. 5. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. 6. Amar putusan yang menyatakan permohonan A. tidak dapat diterima, B. dikabulkan, C. ditolak. 7. Pendapat berbeda atau alasan berbeda, dan hari tanggal putusan nama hakim dan panitera pengganti. Kemudian yang C, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Yang D, Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 hari sejak putusan diucapkan. Menariknya bab 6 ini, di sini kami juga mencoba praktek persidangan Mahkamah Konstitusi, dan kami juga di sini belajar bagaimana cara membuat surat permohonan. Baik, selanjutnya kelemahan dan kelebihan argumentasi hukum dalam permohonan kelompok 1, yaitu untuk kelemahan argumentasi hukum dalam permohonan kelompok kami ialah kurangnya legal standing untuk memperkuat permohonan yang kami mohonkan. Karena legal standing kami yang berdasarkan hukum hanya 1 orang, pemohon kedua memang merasakan secara langsung akibat dari undang-undang yang kami mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi, karena pemohon kedua adalah buruh yang bekerja di perusahaan. Kemudian kekurangannya yang lain dalam menyusun dalil-dalil permohonan kami yang masih acak-acakan. Terkadang memasukkan alasan hukum yang tidak ada sangkut pautnya dengan undang-undang yang kami mohonkan ke MK. Untuk kelebihan argumentasi hukum dalam permohonan kelompok kami, yaitu masih adanya pemohon 2 yang menjadi legal standing untuk memperkuat berkas permohonan kami, karena pemohon 2 secara langsung terkena dampaknya terhadap undang-undang yang kami mohonkan. Kemudian dalam argumentasi hukum dalam permohonan kami memiliki keterangan ahli yang memang benar-benar memperkuat argumentasi kami. Lalu dalam dalil-dalil yang kami mohonkan selalu memiliki kekuatan hukum dan bukti yang kuat. Kami langsung memberikan contoh terhadap penyalahgunaan undang-undang yang kami mohonkan, yaitu dengan banyaknya buruh-buruh yang dipecat secara sepihak. Untuk selanjutnya, faktor yang menyebabkan hakim dapat diyakinkan dengan substansi permohonan kelompok 1, dan faktor yang menyebabkan permohonan kelompok lain ditolak, yaitu adalah menurut kelompok kami, mengapa permohonan kami dikabulkan, yaitu karena adanya saksi ahli yang menguatkan bahwa memang benar-benar undang-undang yang kami mohonkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena menurut kami peran saksi ahli sangat berpengaruh terhadap permohonan yang sedang diajukan. Hakim akan lebih
percaya kepada saksi ahli karena sudah pasti saksi ahli lebih berpengalaman di bidangnya masing-masing daripada kami sebagai mahasiswa yang hanya mendalilkan permohonan kami yang statusnya masih mahasiswa. Kemudian dalil-dalil yang kami mohonkan juga berdasarkan hukum dan mempunyai legal standing untuk kerugian konstitusional yang secara langsung dirasakan oleh pemohon 2. Kami juga merujuk kepada undang-undang yang lama tentang ketenagakerjaan yang mana undang-undang sebelumnya lebih mementingkan hak-hak buruh dan tanggung jawab buruh. Kami juga memberikan contoh kasus yang mana dengan adanya undang-undang cipta kerja ini, perusahaan semena-mena memecat secara sepihak terhadap buruh. Selanjutnya, menurut kelompok kami, faktor ditolaknya permohonan kelompok lain ialah tidak adanya legal standing atau kerugian konstitusional yang secara langsung dirasakan oleh pemohon. Kemudian, kurangnya dalil-dalil yang didalilkan oleh kelompok lain untuk memperkuat argumentasi permohonan mereka di dalam alasan permohonan mereka tidak adanya bukti yang berdasarkan hukum yang membuktikan bahwa undang-undang yang kelompok lain ajukan bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Kemudian, kesalahan yang menurut kelompok kami fatal yaitu kelompok lain tidak menghadirkan saksi ahli untuk memberikan bukti bahwa undang-undang yang mereka mohonkan benar-benar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, untuk selanjutnya, menurut saya untuk permohonan yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, biasanya tidak adanya legal standing atau pemohon yang secara langsung dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya suatu undang-undang dan seharusnya menghadirkan saksi untuk memperkuat argumentasi permohonan. Kemudian, lebih menekankan alasan atau dalil-dalil permohonan yang berdasarkan hukum. Dengan belajar praktek simulasi sidang ini, saya sudah ada gambaran bagaimana untuk persidangan yang asli di Mahkamah Konstitusi. Kemudian mengetahui apa saja isi dan ketentuan yang harus ada di surat permohonan. Sesuai dengan visi untuk menciptakan peradilan yang modern, permohonan di Mahkamah Konstitusi lebih mengutamakan substansi sehingga pemohon dalam mengajukan permohonan boleh tanpa didampingi kuasa hukum. Karena pada dasarnya model permohonan yang dibuat oleh pemohon sederhana. Selanjutnya, masih banyak dari pemohon khususnya pengujian undang-undang PUU yang masih belum memahami pentingnya keberadaan legal standing pemohon. Karena bagian ini menjadi gerbang awal bagi mahkamah untuk masuk pada pokok-pokok permohonan. Bahkan untuk akibat tidak diuraikan secara komprehensif, banyak dari pemohon yang permohonannya tidak dapat diterima atau gagal akibat hal ini. Dengan itu kita harus mencari legal standing yang benar-benar terpengaruh oleh undang-undang yang telah disahkan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.